Demikian pendalaman dari kawan-kawan, Pak Menteri dan jajaran Direktur Utama BUMN Pangan, yang intinya dari kawan-kawan tadi bahwa mengisi perut 270 juta rakyat Indonesia ini tidak bisa kita lepas dengan mekanisme pasar atau sistem yang liberal. Negara harus mengendalikan bagaimana hal-hal ketersediaan kebutuhan pangan ini menjadi satu hal yang sangat penting, dan tentunya krisis bisa karena memang ketidakmampuan kita sendiri menjaga kondisi pangan kita, atau karena faktor-faktor eksternal yang tidak bisa terkendali, ya, masalah musim misalnya. Tapi itu harus kita antisipasi betul-betul, terutama di hari-hari yang seperti saat ini di bulan puasa dan menjelang Lebaran. Itu harus betul-betul dipersiapkan. Tadi teman-teman menyampaikan, terutama antisipasi terhadap gejolak harga yang ini gejolak yang sudah tidak normal, sehingga emosi kawan-kawan tadi beberapa menyampaikan yang terlalu ekspresif itu tidak lepas dari situasi suasana batin yang mereka lihat di lapangan, dan kita berharap hal-hal itu tentunya bisa teratasi terkait dengan situasi yang meningkatnya beberapa kebutuhan pangan, terutama beras, daging, dan kebutuhan lainnya di bulan puasa Ramadan ini. Maka kami berharap ketersediaan atau defisit dari beberapa kebutuhan bahan pokok dan kenaikan harga yang tinggi di masyarakat akan bisa direncanakan secara baik, termasuk antisipasi kalau toh itu benar-benar harus dilaksanakan dengan impor, karena tugas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan bisa menunjuk BUMN pangan untuk melaksanakan hal-hal yang terkaitan dengan pangan, baik itu ekspor maupun impor, untuk menjaga situasi stabilitas pangan nasional. Demikian kami persilakan, rapat akan kita tutup kurang lebih jam 2. Sebelumnya kami beri kesempatan Pak Menteri Perdagangan, Pak Direktur Bulog maupun Pak Direktur Utama ID Food maupun PTPN untuk memberikan respon atas pertanyaan dan pendalaman dari kawan-kawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Pak Ketua, pimpinan yang terhormat, terima kasih. Wajah pimpinan kelihatan cerah-cerah nih. Kayaknya lolos semua ya Pak. Haikal terang mukanya. Kalau sini agak buram, banyak nggak lolos ya. Kami akan jawab lengkap tercatat, tertulis Ketua, tetapi ada beberapa hal penting yang perlu saya jawab. Pertama tadi informasi, terima kasih Pak Ketua, Pak Sarmuji. Ada bawang merah dari luar negeri itu saya juga baru dengar gitu. Kalau berkenan nanti bareng-bareng aja kita hari Jumat atau hari apa kita datangi Pak, kita cek gitu. Karena memang tidak ada, belum pernah juga ada impor bawang merah gitu. Nanti kita lihat sama-sama apa yang terjadi gitu ya. Yang kedua, tentu untuk menghadapi ini semua pemerintah melakukan berbagai cara Pak. Memang betul terjadi perubahan iklim, tidak hanya kita, dan harga produk-produk makanan itu tidak hanya di kita naik. Beras saja misalnya waktu saya baru jadi menteri itu harganya $460 per ton. Sekarang sudah hampir 700 Pak. Itu juga dapatnya tidak mudah gitu. Karena berbagai negara juga melarang karena produksinya turun. Tentu solusi permanen sudah banyak yang dikerjakan, gak cukup waktu saya kira untuk menjelaskan. Tapi sekali lagi teorinya kan supply and demand ya. Panennya pindah waktu, pasti suplainya berkurang. Karena suplainya berkurang, kalau kita mintanya itu terus, maka harga akan naik. Termasuk tadi di retail modern itu karena sudah ada HET, harga naik terus, mereka bukan kosong, memang nggak mau beli lagi. Karena harganya sudah menjauhi, melampaui HET. Misalnya HET itu 69.000 per 5 kilo,
harga pasaran sudah sampai 90.000, otomatis retail modern tidak mau. Ada yang mau, tapi dia risiko menjual di atas harga eceran gitu. Dan itu biasanya sedikit yang mau. Oleh karena itu Bulog mengisi retail modern itu dengan beras SPHP dan beras medium lainnya. Itu yang pertama, Pak. Tetapi waktu dekat saya kira tadi Bulog mengatakan memang harga beras dalam negeri sudah tidak naik, turun relatif karena masih kecil turunnya antara Rp50, Rp100 ya, tapi sudah mulai karena produksi sudah mulai ada, Pak. Bulan Maret ini kan sudah mulai panen, tapi panennya belum panen raya. Panen raya itu bulan depan sampai bulan Mei gitu. Nah, itu mengenai beras. Sekarang bansos tadi banyak sekali yang kita bahas. Saya juga berkali-kali ditanya soal bansos ini. Begini, Pak, teman-teman Komisi 6 tugasnya memang untuk mengkritisi pemerintah. Buat kami nggak ada masalah. Dulu juga saya begitu. Tapi saya kan bisa menjelaskan, diterima apa tidak terserah Bapak yang terhormat. Kalau panen kita bergeser, Pak, petani nggak nanam beras, berarti petani itu nggak punya beras. Oleh karena itu, Pak, kalau bapak-bapak anggota DPR bagi beras pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita yang kesulitan. Oleh karena itu bansos diperlukan. Apakah pemilu atau tidak pemilu? Uang rakyatnya nggak nanam padi, nggak panen, pasti nggak punya. Masa karena pemilu terus kita stop? Gitu. Tapi kita boleh beda pandangan. Tapi kan saya punya hak untuk menjelaskan itu yang terjadi di pemerintah. Bahwa akibat itu ada keuntungan itu soal lain. Tapi kira-kira itu intinya yang terjadi, Pak Arya Bima. Karena sekali lagi orang nggak nanam padi susah, nanam aja tidak, bagaimana panen? Dia nggak punya, Pak. Oleh karena itu bansos ditambah termasuk bantuan El Nino yang nilainya 300 sampai 400 ribu itu, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Menteri Dalam Negeri itu tidak hanya saya. Menteri Dalam Negeri itu tiap minggu, Pak, rapat mengenai beras, mengenai RR, tiap minggu. Ya. Ini melibatkan bupati, melibatkan gubernur, melibatkan Kapolda sampai seluruh kementerian terkait, memonitor. Memang ada dana BTT, bencana bantuan belanja tak terduga. Cuman memang tidak mungkin kalau harus menanggulangi kenaikan harga beras. Tapi kalau yang lain-lain itu biasanya transportasinya dan lain-lain itu ada. Sebetulnya slotnya sudah disediakan. Cuman kalau kenaikannya seperti kemarin, harga beras dalam negeri memang produksinya tidak ada atau kurang, itu tidak mungkin. Juga untuk solusi permanen. Karena Pak Ketua, 20 tahun yang lalu saya duduk di sini memang hampir sama soalnya. Ya. Apa yang terjadi hari ini dengan 20 tahun yang lalu, saya juga malu sebetulnya. Sekarang saya beda tempat duduk. Hampir sama, Pak. Bahkan lebih berat. Dulu kita impor gula itu, Pak, nggak sampai 1 juta. Pak Arya Bima masih sama saya dulu di sini. Sekarang kita impor gula 6 juta, Pak. Gitu. Nah, memang ini harus di tangan langsung dipimpin presiden, Pak, menurut saya. Harus dipimpin presiden langsung mengenai kedaulatan pangan ini. Memang kita bisa beli, punya uang bisa beli. Tapi sekarang belum tentu, Pak, punya uang belum tentu bisa beli. Kalau pangan seperti ini India nggak mau jual, lain-lain belum tentu mau. Ya, saya ke Tiongkok berkali-kali nggak mau jual juga, kalau teman baik gitu. Jadi bisa saja suatu saat kita punya uang nggak bisa beli gitu. Oleh karena itu menurut saya kedaulatan pangan itu, saya ngomong di sini 20 tahun yang sama, harus
tidak boleh tawar-tawar. Berapapun biaya ongkosnya harus kita kerjakan. Nah, oleh karena itu saya kira ini kan pemerintahan tinggal 6 bulan yang akan datang nih. Pemerintahnya Pak Haikal ini harus bisa menuju suasembada pangan. Itu Pak yang terakhir mengenai minyak goreng. Minyak goreng kan saya jadi menteri sudah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Dulu 14.000, nih 2 tahun 14.000. Memang seharusnya naik. Seharusnya. Karena inflasinya sudah nggak sesuai Pak. Gitu. Tapi kita masih belum. Tunggu dulu lebaran lah gitu. Oleh karena itu benar kalau dikatakan HET tidak sesuai dengan keadaan. Iya. Tapi kalau kita naikkan sekarang memicu dia. Gitu. Memicu harga lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua, kenapa kurang DMO-nya? Apakah ada sanksi terhadap perusahaan? Perusahaannya lebih Pak. Jadi misalnya dia punya jatah untuk ekspor itu misalnya 10 juta ton. Ekspornya ini lesu Pak. Lesu. Jadi ekspor CPO ini turun banyak. Oleh karena itu DMO-nya lebih. Kelebihan gitu. Melebihi kota sekian dia lebih banyak, stoknya lebih banyak. Bahkan sampai hari ini kalau saya nggak salah hampir 6 juta ya. 5,9 juta jatah dia untuk ekspor yang tidak dikerjain. Jadi dia sudah punya jatah untuk ekspor nggak dikerjain karena ekspornya lagi menurun gitu. Jadi memang perusahaan nggak salah. Nah, karena kuota dia masih banyak yang belum dilaksanakan. Saya kira itu secara singkat, yang lainnya nanti kami lengkap akan memberikan jawaban tertulis kepada pimpinan dan anggota yang terhormat. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.